Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Sudah, Pak. Materi pengganti untuk perkuliahan etika profesi ya. Oke. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan perihal tentang 5 hierarki etik gitu. 5 hierarki tentang etika. Pertama adalah etika lahiriah, dalam agama disebut khairan. Khairan itu etika lahiriah, etika yang tampak dari performance seseorang itu. Wajahnya senyum, ceria, tampak bahagia dari luar, itu etika lahiriah itu. Sering kemudian disebut sebagai sesuatu yang khair. Khair itu kebaikan lahiriah itu. Di atasnya ada kebaikan substantif atau kebaikan material atau kebaikan batiniah. Disebut juga thayyibun. Maka ada peristilah dalam hukum Islam itu halal dan thayyib itu. Halal itu proses formilnya benar dan benar, baik, tidak menyalahi hukum. Thayyib itu objek yang didapatkan itu clear and clean. Itu kebaikan batinnya, kebaikan substantif itu, kebaikan material itu. Di atas itu ada kebaikan universal atau dalam hukum disebut sebagai etika normatif. Kebajikan hukum berlaku dan bersifat universal itu. Dikenal dan disebut ma'ruf, ya, disebut ma'ruf. Maka dalam kaidah hukum Islam itu dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar khairan, bukan amar thayyib, tapi amar bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Menyeru kepada hal yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari hal yang buruk gitu. Karena ma'ruf itu level etiknya itu adalah etika normatif, etika universal. Kebajikannya dan kebaikannya itu dipandang sebagai hal yang benar oleh semua orang, tidak dibatasi pada kelompok agama tertentu, etnis tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Semua orang memandang itu baik. Etika dan kebajikan ma'ruf itu sudah lama terjadi. Kalau you buka sejarah, ya, 1000 tahun sebelum Masehi itu di Babilonia hukum Hammurabi itu sudah menegaskan tentang hak azazi manusia, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia itu, Quraibah itu. Tahun 565 sebelum Masehi itu ada dokumen Cross di Persia itu juga menjelaskan itu. Tahun abad ke-14 hingga ke-16 pasca kegelapan masuk ke abad-abad Renaissance itu, para filsuf, para cendekiawan lahir untuk memprotes hegemoni tafsir atas hukum oleh teologi. Persekongkolan teolog, persekongkolan politisi bangsawan, dan persekongkolan oligarki itu menciptakan satu hukum yang gelap begitu. Lalu lahir para filsuf yang dikenal dalam sejarah Renaissance itu adalah rasionalitas humanis itu. Mereka memprotes hegemoni di mana isu-isu langit berbentuk wahyu, sabda-sabda para dewa itu tidak bisa diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan bumi itu. Menawarkan etik gitu. Indonesia itu 1993 meratifikasi International Human Rights. Sebelum itu tahun 1778 di Amerika lahir itu konvensi International Human Rights itu. 10 tahun kemudian itu menjadi modal besar membangun kesadaran di revolusi Prancis itu. Secara konstitusi Indonesia, amandemen tahun 1999, konstitusi kita itu 2009 hingga 2022 itu melakukan amandemen
memasukkan seluruh ajaran tentang hak asasi manusia dalam konstitusi dari pasal 27 sampai 28J. Yang ingin saya katakan bahwa ajaran tentang hak asasi manusia itu bagian dari etika kemakrufan. Etika kemakrufan. Oke ya, pertama soal etika lahiriah disebut sebagai thayyib. Dua, etika batiniah, material itu disebut sebagai, etika lahiriah khairun. Etika material substantif disebut sebagai thayyibun. Etika universal atau dikenal dengan etika normatif, nanti kita bicara di kategori tentang etik itu, disebut sebagai ma'ruf. Berikutnya di atas etika kemakrufan itu ada yang disebut sebagai etika spiritual. Etika spiritual itu dalam ajaran Islam, ya, tapi ini yuk tidak perlu kemudian menganggap ini adalah pembelajaran hukum Islam atau pembelajaran agama Islam. Ini pelajaran universal, ini pelajaran etik gitu. Yuk belajar di perspektif apapun, itulah hierarki tentang etik. Etika spiritual itu dikenal dalam Islam disebut sebagai ihsan. Ihsan itu doktrinnya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu ka'annahu yaraka. Kamu beribadah, berbuat kebajikan, berlaku dalam hidup seakan-akan you melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka percaya dan yakinlah bahwa Allah melihat kamu itu. Situ etika spiritual etik. Hierarki yang paling puncak dari semua etika yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu posisi yang kelima, itu disebut sebagai etika kebermanfaatan. Ya, disebut sebagai etika kebermanfaatan. Apa itu etika kebermanfaatan? Saudara, dikenal dalam ajaran sosial kita itu dikenal dengan kesalihan. Jadi harapan orang tua kepada Anda menjadi anak yang saleh, itu harapan yang sangat maksimum dalam ajaran etik. Kesalihan itu adalah hierarki etik tertinggi yang di dalamnya mengandung aksiologis kemanfaatan. Atau yang saya istilahkan sebagai etika kebermanfaatan. Ya, etika kebermanfaatan. Itu menjadi catatan, you tulis di logbook Anda itu. Ya, tulis di logbook Anda, dan pastikan yang belum tertanda tangan oleh dosen setelah kelas, agar saat pertemuan berikut saya akan tanda tangan itu. Dan pastikan semua catatan jurnal kelas itu saudara berlaku 50% dalam evaluasi akhir ujian tengah semester atau ujian akhir nanti. Saya ulang ya, ada 5 hierarki etik. Pertama, etik khairan, etik lahiriah. 2, etik material substansi, thayyibun. Yang ketiga adalah etik universal, normatif, disebut sebagai ma'ruf. Yang keempat adalah etika spiritual etik, itu etika kebertuhanan. Yang paling puncak adalah etika kebermanfaatan, disebut sebagai kesalihan. Jadi you baik sekalipun, makan makanan sesehat apapun, you berlaku adil dengan penuh perilaku sekalipun, you berdekat-dekatan dengan Tuhan, bermesra-mesra bercinta dengan Tuhan sekalipun, tetapi kalau hidupmu tidak melahirkan kemanfaatan, maka Anda tidak mencapai pada puncak ketercapaian kemanusiaan Anda ya. Karena sesungguhnya khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan setiap manusia itu ditakdirkan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Maka konsekuensi logis dari kepemimpinan itu adalah memberikan kebermanfaatan. Saudara sekalian, itu kita review ulang pertemuan yang pada minggu yang lalu. Pada perkuliahan ini, materi kita, kalau tadi soal 5 hierarki, pada perkuliahan ini kita akan mengulas tentang 3 kategori etik. 3 kategorisasi etik, dan kemudian nanti minggu depan, saudara sekalian, saudara akan saya ajak untuk bertamasya pada etika terapan. Ya, etika terapan. Etika terapan itu akan kembali kepada pilihan Anda. Anda mau jadi profesi apa? Sebentar ya, ya. Gabung ke profesi apa? Profesi sebagai pengacara, maka terapannya adalah
kode etik kepengacaraan. Kalau you pilihnya sebagai hakim, kode etik hakim. Polisi, kode etik polisi. Notaris, kode etik notaris. Auditor hukum, kode etik auditor hukum. Kurator, kode etik kurator. Semua akan dijelaskan pada ulasan mengenai etika terapan. Saudara sekalian, sebelum masuk ke etika terapan, pada pertemuan sekarang kita akan diskusi tentang 3 kriteria etik, 3 bentuk etik dalam ajaran tentang etika. Pertama, ditulis. Pertama tentang etika normatif. Etika normatif ini juga dikenal dengan etika preskriptif. Etika normatif atau preskriptif. Preskriptif. Etika normatif itu adalah penilaian terhadap hal baik dan buruk, rangkuman dari kesadaran reflektif publik, reflektif umum itu, yang kemudian berlaku sebagai preskriptif atau pedoman arahan bagi semua orang. Jadi seluruh dokumen normatif dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, sampai pada peraturan desa itu berlaku sebagai etika normatif itu, atau dikenal sebagai preskriptif itu. Karena apa? Karena dia berlaku sebagai pedoman, ya, pedoman atau saluran bersama untuk mencapai hal yang baik. Karena itu maka Scott Sapihora mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan hasil penalaran moral. Nah, moral itu hasil kontemplasi dari etik gitu. Kemudian diserap, kemudian ditempatkan dalam konstitusi. Jadi dibaca pasal 27 sampai 28J itu isinya adalah tentang aspek-aspek normatif yang dianggap benar bagi semua orang. Kembali lagi tadi, dia masuk ke tipologi hierarki yang ketiga, maaf. Etika normatif itu pertama, dia memiliki kandungan nilai. Barang siapa yang menguasai barang milik orang lain, setiap orang yang menguasai barang milik orang lain, secara melawan hukum, baik sebagian atau seluruhnya, asal perbuatannya bukan karena perdata melainkan kriminal, maka itu disebut sebagai penggelapan. Hal yang diatur dalam law, undang-undang, dalam lege dan lex itu, lex dan lege itu masuk dalam kategori hukum normatif itu. Dia berlaku sebagai prinsip dan dia berlaku sebagai pedoman moral, menjadi ukuran baik dan buruk, ya, menjadi ukuran baik dan buruk, benar dan salah untuk ditaati. Karena itu maka dilihat dalam ajaran tentang Hans Kelsen tentang the pure theory of law itu, pure theory of law itu, hukum tentang hukum murni itu dijelaskan di situ bahwa kekhasan hukum normatif itu, satu, ada perintah, ya. Yang kedua ada larangan, ya, sebaliknya dekonstruksinya itu. Yang kedua ada punishment terhadap pelanggaran atas larangan itu, disebut sebagai kesalahan. Pelanggaran terhadap atas perintah disebut sebagai kelalaian. Itu logikanya nanti kita kembangkan. Berikutnya adalah ada kewajiban untuk ditaati. Berikutnya adalah kedaulatan. Saudara sekalian, jadi kalau hukum normatif itu nilainya ideal diatur, tetapi dalam penegakannya jika didapatkan bahwa perintah dan punishmentnya jauh lebih besar daripada kewajiban dan kedaulatan, maka itu dapat secara yuristik dipastikan hukum berlaku secara subversi. Sebaliknya ketika hukum itu justru lebih kuat kesadaran tentang kewajiban dan kedaulatan lebih kuat aromanya, maka hukum itu bersifat responsif. Itu saja cara menimbang tentang nilai hukum dalam norma dan penegakannya. Saudara sekalian, unsur dari etika normatif itu pertama adalah dia menjadi norma moral. Yang kedua, dia kriterianya adalah bersifat penilaian.
adil, kewajiban, kebaikan, dan kebahagiaan. Itu dimaksudkan dalam etika normatif itu. Yang berikutnya, dia menjadi prinsip etik bagi orang umum tanpa pengecualian. Maka berlaku bahwa setiap yang diundangkan itu dianggap tahu untuk ditaati itu. Karena itu hanya berlaku pada apa? Pada etika normatif itu. Ada berlaku tentang azas teritorial aktif, azas teritorial pasif gitu. Siapapun dan dimanapun dia berada, dia berlaku baginya hukum itu gitu. Nah, itu normatif itu. Berikutnya, hukum normatif itu dia bersifat preskriptif. Dia mengarahkan manusia pada satu kewajiban yang sama, pada satu beban kadar yang sama. Ya, tidak ada undang-undang itu memarginalkan dan menguatkan satu kelompok. Equality before the law. Di sisi yang lain, dia harus equality before the law. Nah, saudara sekalian, berikutnya, apa contohnya etika normatif itu? Ada lihat undang-undang itu ya. Lihat undang-undang itu adalah bentuk konkret dari wujud norma. Lalu diperiksa itu isi undang-undang itu, apakah sudah memenuhi standar etik atau belum. Saya kasih contoh misalnya, ketika Anda lihat program pemerintah membangun jalan tol dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa, itu dia membelah gunung, menebang hutan, menggerus tanah gitu. Dalam perspektif ekologis itu merusak hak-hak ekologis. Tetapi dalam perspektif pembangunan dia mempercepat pembangunan karena masyarakat berinteraksi dan berelasi dengan cepat. Di situ ada dua pertimbangan, antara pertimbangan etik antropologis tentang kebutuhan manusia, di sisi lain harus mempertimbangkan etik tentang biologis. Maka kemudian lahir teori namanya teori tentang ekosentrisme, bahwa pembangunan itu harus tetap memperhatikan etik semesta dan etik keperluan dan kebutuhan manusia. Diatur dalam undang-undang lingkungan hidup. Di dalam undang-undang tentang sumber daya alam misalnya, peraturan-peraturan mengenai perizinan itu juga diperhatikan. Setiap pengelola tambang dia diberikan kewenangan untuk merambah hutan, menggali tanah, mengambil hasil bumi. Tetapi sebelum dia melakukan, dia harus memastikan menyelesaikan anggaran untuk pemulihan itu, biaya pemulihan, mengembalikan itu, walaupun tidak sesempurna dan banyak terjadi pelanggaran atas itu. Reklamasi, ya. Beban reklamasi harus diberikan kepada si pelaksana usaha. Nah, itu reklamasi itu adalah tanggung jawab terhadap etik ekosentris. Tetapi diberikannya izin untuk mengeksploitasi itu adalah tanggung jawab terhadap etik antropologis manusia. Oke, saudara sekalian, itu kategori etik yang pertama. Ya, kategori etik yang pertama. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan kriteria etika deskriptif atau disebut sebagai etika inherens. Etika normatif ini penting dan perlu untuk diajarkan kepada mahasiswa, khususnya mata kuliah teknik perundang-undangan. Lebih khusus lagi mahasiswa hukum tata negara, hukum administrasi negara itu perlu memahami etika normatif itu. Semua mahasiswa yang akan terlibat bila mana mengambil posisi sebagai legislasi. Ini pengetahuan etika normatif itu sangat penting menjadi bekal utama para anggota legislatif itu, terutama adalah anggota dewan yang akan berfungsi ya, melakukan tugas-tugasnya untuk membuat peraturan hukum dan perundang-undangan, itu memastikan penguasaan dia terhadap etika normatif itu. Ya. Yang berikutnya, saudara sekalian, setelah etika normatif itu ada yang disebut sebagai etika deskriptif. Etika deskriptif atau etika inherens. Apa itu etika deskriptif? Adalah etika bagi setiap orang di dalam memandang fenomena moral. Ya, memandang fenomena moral. Yang menggambarkan, menganalisa moral sebagaimana adanya. Misalnya, dalam satu kelompok, ya, memandang bahwa menikahi seorang sepupu itu tidak diperbolehkan.
tetapi di kelompok yang lain memandang itu perbolehkan dalam adat istiadat itu. Ya, seorang dokter harus memberikan suntikan bius kepada pasien itu melanggar kesehatan pada fisiknya itu. Tetapi pilihan untuk mengurangi rasa sakit itu juga bagian dari penjagaan rasa juga itu. Nah itu nanti masuk di etika terapan kalau kita bicara tentang etika profesi kedokteran. Tapi saudara sekalian, saya ingin menjelaskan Anda tentang etika inherence itu. Etika inherence itu etika yang subjektif. Adalah cara pandang seseorang, dia menganalisa fenomena moral sebagaimana adanya begitu. Dia tanpa memberikan penilaian sifat normatif. Ya, dia tidak menjelaskan bagaimana nilai menurut dia atau menurut aturan, tetapi fenomena itu artinya biarkan keadaan dan realita objektif yang bicara ke fenomena. Saya kasih contoh misalnya, kemarin coba yuk bangun pendekatan etik untuk melihat aksi demonstrasi menjarah rumahnya Syahroni, Nafa Urba, dan rumahnya siapa? Sri Mulyani, terus artis-artis itu ya. Coba itu fenomena itu yuk lakukan kajian dengan pendekatan etik inherence misalnya. Kalau pendekatan etik normatif pasti ditangkap semua itu, ya kan? Itu kan memasuki pekarangan orang lain, mengambil tanpa hak, itu jelas dia pidana dalam etika normatif itu. Tapi lihat bagaimana etika inherence misalnya. Kalau etika inherence, you nggak bisa tanya ahli, nggak bisa tanya pasal, nggak bisa tanya undang-undang, you tanya Syahroni. Gitu. Semua orang berbeda pandang tentang benar salahnya itu mengambil barang orang lain dalam situasi itu. Gitu. Tetapi karena kita berbeda pandang menjadi perdebatan itu, maka kemudian dipertanyakan apa kata Syahroni tentang itu begitu. Ya. Jadi memperdebatkan sesuatu yang masing-masing memiliki sudut pandang berbeda itu tidak akan menjawab keadaan. Yang paling benar dan yang paling sebenarnya adalah biarkan saudara sekalian keadaan itu menjelaskan tentang dirinya sendiri, maka itu yang disebut sebagai fenomenologi. Ilmu tentang fenomenologi itu adalah realita objektif yang akan menjelaskan objektif itu. Ya, kita berdebat bahwa ini mendung bahkan akan hujan. Gitu. Semua orang memperkirakan bisa iya bisa tidak begitu. Ya, lalu kemudian orang berdebat dalam masa transisi untuk menentukan hujan akan datang, gitu. Atau hujan tidak akan datang. Tetapi bisa biarkan saja pada waktunya hujan akan turun atau tidak turun. Maka kenyataan itu berlaku sebagai jawaban objek oleh realita objektif. Gitu. Dia pergi di sebuah perkampungan di NTT misalnya, akan berbeda cara dengan perkampungan di Jawa. Cara makan di rumah saja berbeda. Ketika orang NTT itu kalau makan harus berkumpul semua satu keluarga, makan yang paling mengambil nasi pertama adalah bapak, tertua di situ itu, kakek atau opa. Tapi kalau di Jawa, meja tersedia makanan, siapapun boleh makan lebih awal. Etika itu berbeda. Nah, itu disebut sebagai etika inherence atau deskriptif. Nah, Anda boleh menilai perlakuan etik itu berbeda-beda karena faktor apa misalnya. Orang Jawa dengan kepadatan masyarakat, dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, orang harus pergi pagi pulang sore terjadwal, maka kemudian pola makannya tersedia, silakan mengambil duluan, segera makan, segera pergi. Suatu waktu di tahun 2004 saya di Aceh dan saya nongkrong di sebuah warung kopi. Kursi duduknya itu berbeda dengan kursi duduk wedangan di Jawa. Gitu. Nah kalau di Aceh itu nggak gitu tuh, nyantai begitu. Gua pernah warung kopi semua orang santai gitu. Tapi kalau di Jawa yang nongkrong itu di wedangan angkringan itu, warungnya nggak ada sandaran kursinya itu. Ya duduk makannya sebuah kucing, jangan banyak-banyak, lauknya juga cuma sambal dan ikan bandeng sedikit itu tuh. Kira-kira fenomena itu yuk kaitkan dengan relasi sosial dan ekonomi begitu. Ya maksudnya yuk di situ makan sedikit aja, jangan sandaran di situ, segera bangun dan bekerja begitu. Nah, semua orang boleh punya tafsir terhadap realita objektif terhadap objek masing-masing. Itu disebut sebagai etika
inherence yang bergantung pada gambaran subjektif kita terhadap objek. Yang berikut terakhir itu adalah etika terapan. Ya, etika terapan. Yang pertama tadi dua apa? Etika inherence atau deskriptif. Bergantung pada cara pandang subjektif terhadap objek. Dan mana yang benar, ya keadaan realita objektif itu yang benar. Berikutnya adalah etika terapan. Nah, etika terapan ini yang saudara sekalian nanti masuk pada pertemuan berikutnya, dan selanjutnya itu etika terapan adalah penerapan prinsip-prinsip etik normatif dan menghargai etika inherence ya terhadap kasus-kasus yang konkret bersifat khusus pada kelembagaannya maupun pada keanggotaannya dalam bidang tertentu. Contoh misalnya etika tentang kedokteran, etika tentang hukum, itu macam-macam lagi tuh. Nanti ada pengacara, ada jaksa, ada notaris, ada polisi, ada hakim, ada kurator, ada auditor hukum dan sebagainya itu. Begitu juga etika politik misalnya, ada dewan etik di parlemen itu untuk menyidangi perilaku etik itu. Ada dewan etik di kehakiman dan sebagainya. Sekarang lagi digagas misalnya ada peradilan etik supaya pelanggaran-pelanggaran etik itu dapat disidangkan dalam peradilan khusus begitu. Ada kompetensi khusus begitu. Sedang digodok sekarang ya. Maksudnya supaya tidak ada parsialisasi begitu. Nah, di dalam etika terapan itu saudara sekalian ada prinsip etik normatif ya, ada prinsip etik normatif gitu. Aturan moral umum yang menjadi acuan. Nanti kita bisa akan diskusi kalau apa pelanggaran etik seorang hakim itu berpengaruh nggak terhadap isi putusan. Gitu kan? Nah, yang kedua, konteks bidangnya tertentu, bisa teknologi, asosiasi, ada asosiasi kontraktor, ada KPMC, ada asosiasi hukum, pengacara dan sebagainya. Yang kedua, kasusnya harus konkret. Problem nyata yang timbul, yang kemudian didekatkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, ada semacam dilema etis itu. Yang ketiga, ada pertimbangan praktis itu. Dia menyesuaikan norma dengan situasi yang sangat spesifik, sifat-sifat itu. Saudara sekalian, jadi etika terapan itu digunakan di etika-etika yang secara khusus itu menjadi konsentrasi dari perkuliahan mata kuliah etika profesi. Ya. Jadi etika deskriptif itu sifatnya hantaran. Nanti akan dalam pembahasan kita, etika inherence itu, etika deskriptif itu juga akan kuliah di mata kuliah teknik perundang-undangan. Ya, mata kuliah legislasi gitu, itu akan bicara tentang etika. Jadi buku saya Filsafat dan Logika Hukum itu dia bicara tentang etika legislatif itu di bab yang kelima itu. Etika legislasi itu. Bagaimana anggota legislasi itu mengejawantakan etik dalam perancangan perundang-undangan. Gitu. Yang berikut, saudara sekalian, pada pertemuan minggu depan, ya, minggu depan berarti hari Jumat atau kelas pagi sekaligus kelas malam, tugas Anda adalah mendapatkan satu cerita yang benar dari media tentang pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum. Ya, yuk cari berita itu, ya, cari berita, dan minggu depan yuk harus bercerita di hadapan kelas, memberikan gambaran, memberikan cerita perihal tentang etika terapan. Anda mengkonstruksikan dulu cerita itu, baru nanti kita akan diskusi satu persatu, membedah cerita itu, kemudian membangun nalar untuk mencari jawaban di manakah elemen etik dalam peristiwa hukum, peristiwa itu. Cari pelanggaran etik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, ya, atau etika profesi hukum lainnya, notaris juga boleh. Dapatkan cerita itu, jelaskan di hadapan kelas pada pertemuan mendatang, dan setelah itu kita diskusi untuk membedah unsur-unsur etika yang terdapat dalam itu, mana yang dilanggar, ya, mana yang kemudian tidak sesuai. Itu kira-kira saudara sekalian diskusi kelas pada pagi hari ini yang saya tidak bisa hadir secara
secara luring, dan pertemuan minggu depan insya Allah secara luring, dan you hadir di kelas secara aktif untuk bisa menjelaskan cerita itu. Oke, kuliah etika profesi pada hari ini saya pikir cukup. Sebagai rangkuman saya harus sampaikan, satu, hierarki etika profesi itu ada 5. Yang pertama etika lahiriah, khairan. 2, etika batiniah, thayyiban. Ketiga, etika universal normatif itu ma'ruf. Etika spiritual itu ihsan. Etika paling tinggi adalah etika kebermanfaatan, kesalihan. Kemudian etika dalam 3 kriteria, 3 bentuk. Etika deskriptif, ya, berlaku sebagai preskripsi, sebagai pedoman nilai bersama, yang wujudnya adalah peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang kedua adalah etika inherence atau etika deskriptif, etika di mana bergantung pada gambaran atau pandangan orang terhadap objek, yang kebenarannya itu ditentukan oleh realita objektif. Yang ketiga adalah etika terapan, etika yang berlaku sebagai pedoman atas satu kasus tertentu, satu bidang tertentu, oleh lembaga tertentu dan keanggotaan tertentu. Itu pengetahuan dasar tentang etik profesi, dan minggu depan kita sudah mulai masuk pada pembidangan etika-etika profesi, khususnya etika hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.